Sahabat kece, Apriani Rahayu bersama Greysia Poli berhasil menjadi juara Olimpiade Tokyo 2020. Dan berikut wawancara eksklusif cnnindonesia.com dengan Apriani. Ya, Apriani Rahayu baru masuk pelatnas di tahun 2017, namun dalam kurun waktu 4 tahun, Apriani sudah bisa mempersembahkan medali emas Olimpiade untuk Indonesia. Perjalanan Apriani menjadi juara Olimpiade tak lepas dari keputusan Eng Hian untuk menduetkan Apriani dengan Greysia di tahun 2017. Pada saat itu, Apriani merupakan pemain yang baru masuk pelatnas, sedangkan Greysia adalah pemain paling senior yang sudah punya jam terbang tinggi. Namun kolaborasi keduanya ternyata menjadi duet yang menyelamatkan tradisi emas Indonesia di ajang Olimpiade. Nah, bagaimana pandangan Apriani soal keberhasilan di Olimpiade Tokyo 2020? Berikut hasil wawancara cnnindonesia.com dengan Apriani Rahayu. Meski berusaha bermain lepas, ketegangan dan beban sebagai satu-satunya wakil di final badminton Olimpiade Tokyo tentu tetap mengiringi. Dan inilah penjelasan Apriani tentang perasaan saat menjelang laga final. Tak ada yang bilang kami tidak tegang. Beban memang tidak, tetapi kalau tegang, pasti tegang. Kami tidak membesarkan orang-orang bilang ini, bilang itu, bilang A, bilang B, bilang C. Satu-satunya wakil Indonesia harus mempertahankan emas. Kami tidak berpikir ke situ. Kami lebih fokus pada performa di lapangan, tetapi kembali, bila berbicara soal tegang, kami pasti tegang. Setelah menjadi juara Olimpiade, Apriani pun menjelaskan hal pertama yang terlintas di pikiran. Senang, lega gitu. Kayak, akhirnya menang. Gimana ya? Kayak, wah, gila loh ini juara Olimpiade gitu. Senang banget pasti, senang banget. Rasanya, rasa syukurnya tidak bisa diungkapkan lagi pokoknya. Menjawab pertanyaan tentang pertama kali tahu soal sosok pebulu tangkis bernama Greysia Poli, Apriani pun menjelaskan. Pertama kali lihat Kak Grace itu pas lihat Indonesia Open kalau tidak salah. Aku masih nonton di tribun karena masih jadi pemain klub. Kapan ya itu? Tahun berapanya lupa, tapi pokoknya pas Indonesia Open, tribunnya Istora belum seperti sekarang. Masih yang tempat duduk panjang. Saat itu Kak Grace pasangan dengan Mbak Titun atau Nitya Krisinda Maheswari. cnnindonesia.com pun penasaran mengenai cerita soal tradisi cium tangan. Soal cium tangan tuh, saya bukan cuma ke Kak Grace saja. Saya itu juga cium tangan, bahkan juga ke wasit kalau habis pertandingan. Dipasangkan dengan pemain senior yang sudah kenyang pengalaman di lapangan bulu tangkis, Apriani pun menjelaskan cerita awal saat dipasangkan dengan Greysia Poli. Pertama sebelum masuk PBSI, Ko Didi Eng Hian sudah bilang ke saya. Ko Didi bilang, 2 bulan kamu masuk, kamu langsung pertandingan ya. 2 bulan persiapan. Setelah itu, saya dicoba dulu sama senior-senior yang lain sebelum Kak Greysia. Kak Greysia juga sama, partner pemain lain lebih dulu dari awal 2017. Saya tidak ada kepikiran sampai akhirnya dipasangkan dengan Kak Grace. Pasti ada rasa minder, maksudnya saya junior, saya juga masih jauh banget pengalaman dan kemampuan. Apalagi Kak Grace punya banyak pengalaman dan sudah berprestasi. Tetapi saya coba ambil momen itu dengan cara bagaimana saya memanfaatkan kesempatan yang ada. Dengan pengalaman Kak Grace, prestasi yang sudah banyak, jadi kayak, gue ambil aja. Kapan lagi nih? Saya tak mau menyia-nyiakan jalan yang sudah dikasih Allah. Jadi, saya tidak mau menyia-nyiakan itu. Begitu pikiran saya. Setelah menjadi juara Olimpiade di umur 23 tahun, Apriani Rahayu pun menjelaskan target yang akan dikejar setelah ini. Untuk kedepannya, setelah turun dari podium, kami tidak jadi apa-apa lagi. Maksudnya, kami terus mau menargetkan pertandingan selanjutnya. Memang saya juga tidak mau merasa puas dengan hasil ini, karena masih ada banyak target yang bisa diraih. Jadi, saya tidak mau kendor. Gas terus.